para sahabat Denir, pastinya sering mendengar kata mindset kan? Mungkin Niran Nuangs punya mindset tersendiri soal hidup. Dalam satu penelitian menemukan beberapa siswa memberitahu bahwa mereka mungkin akan menyontek daripada belajar lebih banyak jika mereka gagal dalam ujian. Dalam studi lain, setelah gagal ujian, mereka mencari seseorang yang nilainya lebih rendah daripada mereka sehingga mereka dapat merasa lebih baik dan menyelamatkan harga diri. Dan dalam pelajaran demi pelajaran, mereka lari dari kesulitan. Para ilmuwan juga mengukur aktivitas listrik dari otak saat siswa menghadapi kesalahan. Di sebelah kiri ada siswa dengan fixed mindset, nyaris tidak ada aktivitas. Mereka lari dari kesalahan. Mereka tidak terlibat dengannya, tapi berbeda dengan sebelah kanan. Ada siswa dengan mindset berkembang. Ide bahwa kemampuan bisa dikembangkan, mereka terlibat secara mendalam. Mereka memproses kesalahan, mereka belajar dari itu dan mereka memperbaikinya. Keadaan yang diungkapkan pada penelitian masih banyak terjadi di lingkungan kita sendiri. Bahkan Niran Nuangs mungkin pernah merasakannya. Fixed mindset dan growth mindset. Apa sih itu? Sahabat Denir, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu mindset. Mindset atau pola pikir adalah berbagai keyakinan yang ada pada diri kita yang menyatu dan akhirnya membentuk cara kita memahami sesuatu, dunia, dan diri sendiri. Ringkasnya adalah mindset pada akhirnya akan mempengaruhi cara pikir, perasaan, dan perilaku kita dalam berbagai situasi. Sangat jelas bahwa mindset sangat penting untuk masa kini dan masa depan kita. Oleh karena itu, mengembangkan pola pikir sangat membantu kita mencapai tujuan, menikmati hidup, dan menjadi lebih sukses. Saat ini ada dua jenis mindset yang paling populer, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Mindset tetap dan mindset berkembang. For your information, istilah growth mindset dan fixed mindset awalnya diperkenalkan oleh Carol Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success. Fixed mindset didefinisikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Pemilik fixed mindset selalu percaya bahwa mereka adalah orang yang pintar sehingga tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menggapai kesuksesan. Sedangkan growth mindset diartikan sebagai pola pikir yang selalu berkembang di mana pemiliknya percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras. Pemilik growth mindset biasanya berpikir bahwa mereka tidak mau bergantung hanya dari bakat yang dimilikinya saja. Selalu belajar dan bekerja keras adalah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan suatu keterampilan yang akan mengantarkannya pada kesuksesan. Dari kedua jenis tersebut, kira-kira mindset apa yang dominan dalam sahabat Denir? Denir akan ajak kamu ke perbedaan dari kedua jenis mindset tersebut. Yang pertama, orang dengan growth mindset akan selalu fokus pada usaha, sedangkan pemilik fixed mindset cenderung suka dipuji. Yang kedua, growth mindset sangat suka mencoba hal baru, sedangkan pemilik fixed mindset takut mengambil resiko. Yang ketiga, saat menanggapi kritikan, growth mindset akan melihat sisi positif dari kritikan yang didapatkannya, sedangkan pemilik fixed mindset saat mendapatkan kritikan biasanya mereka akan menanggapinya dengan negatif. Semua kritikan yang ditujukan padanya dianggap terlalu personal dan bertujuan untuk menjatuhkannya, sehingga mereka cenderung membenci orang yang telah mengkritiknya. Dan yang terakhir, saat menghadapi kesulitan. Menurut pemilik growth mindset, kesulitan adalah hal yang harus ditaklukkan. Meskipun akhirnya gagal,
tapi mereka tidak akan menyerah dan malah berjuang lebih keras. Sedangkan pemilik fixed mindset yang lebih mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, sehingga saat mengalami kegagalan mereka akan sulit untuk bangkit kembali. Lantas bagaimana mengembangkan growth mindset? Mari kita bahas bersama. Pertama, mengakui ketidaksempurnaan. Mereka yang memiliki growth mindset harus mengakui ketidaksempurnaannya, sehingga mereka paham bahwa tidak tahu dan tidak pandai sesuatu itu hanya bersifat sementara. Jika hal itu sudah dipahami, mereka tidak perlu malu untuk membuktikan bahwa mereka lebih pintar dari saat ini. Kedua, hadapi tantangan. Setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun, kita tidak perlu menyerah begitu saja demi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masih ada peluang di depan mata jika kita mau berkembang, sehingga bisa mendorong diri untuk meningkatkan kemampuan melalui usaha dan pengajaran yang baik dan ketekunan. Ketiga, hapus pikiran negatif. Tidak sedikit yang memiliki suara batin negatif yang bertentangan dengan growth mindset. Hal itu bisa menghambat cara berpikir kita untuk bisa maju ke depannya. Cobalah untuk mengubah pola pikir kita dari saya tidak bisa melakukan ini menjadi saya bisa melakukannya jika saya berlatih. Secara tidak langsung, pemikiran itu bisa meningkatkan kemampuan kita karena terus berpikir positif. Keempat, menghargai proses. Kebanyakan orang hanya bisa menghargai proses ketika mereka berhasil. Ini tentu bertentangan dengan pola pikir growth mindset. Seharusnya kita harus menghargai proses dan upaya yang dilakukan. Mau bagaimanapun hasilnya, hal itu bisa lebih bermanfaat karena bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Kelima, keluar dari zona nyaman. Jika ingin berkembang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Hal ini tentu mampu menumbuhkan pola pikir yang berkembang, sehingga mampu menghadapi tantangan yang memungkinkan Anda untuk tumbuh. Sahabat Denir, mari melatih diri untuk tetap berpikir positif dengan growth mindset. Hal ini dapat membantu sahabat Denir untuk terus berkembang, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan. Tips sederhana. Pertama, gaya bicara. Gaya bicara seseorang dapat mencerminkan pola pikirnya. Dengan menyusun kata-kata yang baik dan lebih positif, hal itu dapat mendukung untuk growth mindset. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Seseorang yang memiliki growth mindset biasanya bisa berdamai dengan diri sendiri, sehingga bisa membuat dirinya bangkit karena memahami kesalahannya sebagai sebuah proses. Memiliki growth mindset dalam diri sangat penting untuk proses berkembang itu sendiri. Apalagi jika Denir adalah anak muda yang menginginkan banyak pengalaman dalam karir atau bahkan merintis usaha. Pastinya kita harus memiliki growth mindset yang memungkinkan kita untuk mengembangkan bisnis dan diri sendiri, sekaligus mindset seorang wirausahawan.